Saya Astri Faiza, CGP Angkatan 5, kelas 28A, akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 3.1 dengan beberapa pertanyaan panduan. Yang pertama adalah, bagaimanakah filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Tentu saja apabila kita pahami Pratap Triloka, yaitu ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarso, dan tuturi Handayani, di mana kita harus tahu posisi-posisi kita pada saat kita ingin mengambil keputusan. Pada saat itu kita berada di tengah-tengah murid, di belakang murid, atau di depan murid. Maksudnya di sini adalah saat kita di tengah-tengah murid, kita akan menjadi rekan mereka untuk mengambil keputusan, membimbing mereka. Kemudian pengambilan keputusan tadi atas dasar bahwa kita adalah rekan mereka, seperti itu. Pada saat kita di belakang, maka kita harus berperan. Pada saat itu pengambilan keputusan berdasarkan bagaimanakah cara kita untuk membuat murid-murid kita bersemangat dan mendorong mereka, seperti itu. Dan apabila kita berada di depan, maka kita harus mengarahkan siswa dan mengambil keputusan. Pada saat itu kita adalah pemimpin pembelajaran untuk mereka, sehingga harus mengarahkan, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Jadi nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil, yang kita ambil dalam mengambil keputusan tentunya. Apabila kita sudah tertanam nilai-nilai kebajikan, maka saat kita akan mengambil suatu keputusan, tentu saja kita akan memperhatikan nilai-nilai kebajikan tersebut. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Bagaimana pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal itu tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, materi pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching atau pembimbingan yang diberikan oleh fasilitator maupun pendamping sangat membantu kita dalam melatih kita untuk proses pengambilan suatu keputusan dan tindakan selanjutnya. Jadi saat kita menerapkan coaching seperti itu, pada saat kita dibantu oleh pembimbing kita, pendamping kita maupun fasilitator, pada saat mereka menerapkan coaching kepada kita, maka dengan seperti itulah kita akan terlatih untuk mengambil keputusan seperti itu. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensinya dan kesempatan-kesempatan apa yang kita punyai untuk kemudian mengambil kesempatan terbaik, dan juga hambatan-hambatan untuk dianalisa, kemudian dikurangi dari efeknya tadi, sehingga kita bisa menjalankan apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah dan harus mendapatkan solusi setelah itu. Jadi teknik coaching ini sangat membantu bagi kami CGP untuk bisa melatih diri mendapatkan keputusan yang terbaik dan juga aksi nyata yang bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola, menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema itu. Tentu saja menyadari aspek sosial dan emosional yang ada dalam diri kita itu sangat mempengaruhi masalah yang dihadapi, yaitu suatu kasus dilema etika.
apabila kita mendapati suatu dilema etika, maka kita harus memperhatikan apakah dilema etika itu menyangkut individu atau kelompok. Pada saat ini kita memperhatikan aspek sosialnya, kemudian aspek emosionalnya, adakah nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan di situ. Maka pada saat ini kita antara rasa belas kasihan dan keadilan seperti itu, maka di situ kita sedang menganalisa faktor dari sosial maupun emosional yang harus kita analisa untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dengan langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam pengambilan keputusan tadi, seperti itu. Lalu bagaimanakah pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pada saat kita fokus pada suatu masalah moral, pada suatu kasus tertentu, tentunya nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik ini akan memberikan referensi untuk dia, referensi untuk dia dalam seorang pendidik tersebut untuk mengambil keputusan. Nah, nilai-nilai yang sudah tertanam ini, nilai kebajikan itu adalah yang akan digunakan sebagai referensi atau bahan mengambil keputusan. Apakah dia nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai-nilai kebajikan yang lainnya, rasa peduli, dan itu akan memberikan suatu informasi untuk mendukung dia mengambil keputusan yang terbaik. Oke, kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, pada saat kita mengambil keputusan, apabila hal ini menimbulkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, tentunya ini adalah suatu keputusan yang tepat. Ini adalah suatu indikasi di mana keputusan ini adalah tepat. Buktinya pada saat misalkan pengambilan keputusan ini diberikan atau mungkin dimasukkan ke media sosial, seorang pemberi keputusan tersebut tidak akan merasa terganggu seperti itu. Dia akan tetap merasa percaya diri dan tidak mempermasalahkan hal tersebut sebagai suatu masalah lagi, karena dia sudah merasa pengambilan keputusan yang dia ambil adalah suatu langkah yang tepat, sehingga dia akan merasa nyaman, kondusif, aman, dan positif. Kemudian selanjutnya adalah apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini. Ya, tantangan-tantangannya adalah apakah hal-hal tersebut bertentangan antara nilai kebajikan satu dengan yang lain. Itu adalah tantangan-tantangannya, sehingga kita harus melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya untuk suatu tahapan pengambilan keputusan. Dan adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, tentunya apabila kita menjalankan suatu pengambilan keputusan yang baik, maka hal ini akan memberikan perubahan paradigma di dalam lingkungan kita, sehingga kita akan mempunyai suatu pola di mana suatu keputusan itu bisa diambil dengan cara yang mudah apabila kita bisa mengetahui urutan-urutan dari eksekusi, bagaimanakah kita nantinya akan mendapatkan keputusan yang terbaik seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Ya, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid kita yang berbeda? Nah, yang pertama, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil tentunya harus berpusat pada murid. Apabila kita dihadapkan suatu dilema di mana berbagai macam permasalahan, maka kita harus mengutamakan manakah dari beberapa permasalahan ini, beberapa
alternatif keputusan tadi yang sekiranya paling mengutamakan dan berpusat pada murid. Ya, bagaimanakah kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Apabila murid kita berbeda-beda, maka kita harus mengambil keputusan untuk menerapkan pembelajaran pulang yang berbasis berdiferensiasi, di mana dia akan mampu menjadi yang terbaik karena kita mengakomodir potensi mereka berdasarkan kemampuan mereka yang berdiferensiasi tadi. Misalkan kita menerapkan tentang diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan juga di situ ada prosesnya, kita bisa menganalisis dan juga membedakan mereka menjadi audio, visual, dan kinestetik. Juga berdasarkan minat tentunya. Nah, selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang harusnya dia mempertimbangkan jarak, mempertimbangkan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Apabila kita memperhatikan analisa ini, maka kita akan memilih ke jangka panjang, sehingga pada saat kita mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan jangka panjang dan efek jangka panjangnya untuk siswa kita. Ya, apakah yang terjadi jika saya mengambil keputusan A, dia akan memberikan efek yang di jangka pendek saja. Misalkan siswa untuk saat ini bisa mematuhi peraturan, tapi jangka panjangnya dia akan membenci kita apabila kita melakukan hukuman, misalkan seperti itu. Tapi kalau kita memberikan contoh, memberikan nasihat, dan memberikan teknik untuk pengambilan masalah, pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah dia secara baik, menggunakan etika restitusi misalkan, maka ini akan berdampak jangka panjang bagi murid kita. Nah, apakah kesimpulan akhir yang dapat kita tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja, modul kali ini semakin membawa kita menjadi seorang guru yang bijaksana dengan bermodalkan materi-materi sebelumnya yang merupakan bekal kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan juga pengambilan keputusan. Karena kita sebelumnya sudah mendapatkan materi tentang coaching, materi tentang bagaimanakah segitiga restitusi, materi tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, materi-materi selanjutnya tentunya akan mengakomodir konsep-konsep sebelumnya sehingga membuat kita seperti sebuah piramida, yang mengkerucut. Nantinya kita akan semakin baik dalam menjadikan guru penggerak sebagai penentu dan juga pengambil keputusan yang arif dan juga bijaksana serta berpihak pada murid seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Tentu saja, dalam pemahaman materi kali ini, saya sangat bersyukur sekali karena setiap kali seseorang selalu dihadapkan sebuah pengambilan keputusan yang hal itu tidak bisa mungkin dilakukan dengan cepat oleh seseorang apabila dia mempertimbangkan beberapa hal untuk pengambilan keputusan tersebut. Tapi
sangat beruntung sekali bagi saya di sini bisa ikut tergabung dalam CGP sehingga bisa mempelajari bagaimanakah prinsip dan juga trik untuk pengambilan keputusan tersebut. Ternyata kita mulai dengan step-step yang telah dijelaskan dalam modul 3.1 ini. Yang pertama adalah paradigma antara dilema etika dan juga rujukan moral. Itu sangat mudah apabila kita ingin mengambil keputusan apabila mengalami hal itu. Karena rujukan moral itu sudah pasti terlihat, gitu ya, terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila kita sudah memiliki dibekali oleh nilai-nilai kebajikan, pasti akan dengan mudah bisa menentukan mana baik, mana buruk. Kemudian apabila suatu dilema etika terlihat dua hal tersebut sama-sama baik, kita harus membreakdown-nya ke beberapa tahapan. Yang pertama adalah yaitu 4 paradigma. Kita sebutnya sebagai 4, 3, dan 9 rumusnya. Maka di sini kita sebutkan yang pertama 4 paradigma itu adalah individu lawan kelompok. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Atau 3, adakah di situ kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian adakah di situ juga jangka pendek dan jangka panjang. Apabila kita sudah menentukan 4 hal tersebut, ada dalam permasalahan kita yang harus kita ambil keputusan, langkah selanjutnya adalah kita memunculkan adanya 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, berbasis hasil akhir. Yang kedua, berbasis peraturan. Dan yang ketiga, bisa juga kita mengambilnya keputusan berdasarkan rasa peduli, seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir adalah dalam mengambil keputusan adalah ada 9 konsep pengambilan keputusan beserta pengujiannya. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat di situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar dan salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian melakukan investigasi opsi trilema, dan terakhir buat keputusan, seperti itu. Dengan memahami urutan pengambilan keputusan ini, maka kita akan merasa ringan dalam mengambil keputusan. Jadi ini adalah hal yang sangat di luar dugaan bahwa kita bisa mendapatkan jawaban dengan melakukan seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya adalah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bagaimana bila mana pernah? Apa bedanya dan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, sebelumnya tentu saja kita juga sering melakukan sebuah dan pengambilan keputusan. Biasanya kami mengambil keputusannya adalah dengan cara berdiskusi. Kemudian berdiskusi, kemudian bermusyawarah, kemudian menanyakan pandangan seseorang yang ahli dalam bidangnya, kemudian untuk bisa kita ambil referensinya untuk supaya kita bisa meniru cara berpikir beliau. Dan hal ini tentunya sedikit banyak ada dalam tips atau cara pengambilan keputusan yang ada dalam modul 3.1 ini. Namun, saya merasakan adanya hal yang lain adalah di situ opsi trilema. Itu akan memunculkan ide kreatif kita, di mana kita bisa mendapatkan suatu keputusan yang benar-benar jernih, gitu ya. Keputusan yang sebelumnya udah ada keputusan, kemudian kita coba gali keputusan lebih kreatif lagi, dan pada saat itu muncul suatu ide di mana kita bisa memunculkan dan mendapatkan keputusan yang lebih brilian, saya anggapnya.
Dan analisa ini sangat logis untuk bisa kita gunakan sebagai cara pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak melajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Ya, tentu saja dampak yang mempelajari modul ini adalah saya bisa dengan cepat mengambil keputusan, saya bisa dengan cepat menganalisa sebuah masalah lebih cepat dan juga lebih bijak. Dan ternyata simple, ada ada kunci, kata kuncinya adalah berbasis berpihak pada murid dan juga bertanggung jawab. Setelah itu kita juga tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada. Dan langkah-langkah tadi semakin mempermudah kita untuk tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah yang berbasis dilema etika seperti itu. Kemudian yang terakhir, seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Keduanya sangat penting karena kita selalu dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan sebuah permasalahan yang akan membuat kita sebagai individu harus memutuskan masalah individu kita dan juga seorang pemimpin nantinya. Karena seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan suatu kebijaksanaan yang nantinya akan membuat dia menjadi seseorang panutan dan juga menjadikan kita akan lebih percaya diri dengan keputusan yang sudah kita ambil karena melewati beberapa tahap-tahapan yang tidak begitu saja instan untuk sebuah pengambilan keputusan. Dan tentunya ini adalah kata kunci lagi, bahwa di sini ternyata meskipun kita tidak melewati suatu tahap diskusi ataupun musyawarah dengan pihak lain, kita bisa loh mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang telah tidak terdapat dalam modul 3.1 ini, yaitu dengan prinsip 4, 3, 9 yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Sekian presentasi saya untuk koneksi antar materi modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.